Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif Kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah wal Hikam Al-Muhammadiyah Al-Marhum As-Sayyid Ahmad Al-Hashimi rahimahullah wa nafa'ana Allahu bi'ulumi fid dharain ila an qala hadis ke 711. Bismillahirrahmanirrahim. Silaturrahmi wa husnul khuluqi wa husnul jiwari yu'ammirna ad-dayyara wa yazidna fil a'mari. Rawahu Ahmad. Adapun silaturrahim dan akhlak yang baik serta bergaul baik dengan para tetangga itu bisa memakmurkan rumah-rumah. Jadi rumah kita bisa makmur. Ada kita istilah DKM, Dewan Kemakmuran Masjid, DKR, Dewan Kemakmuran Rumah. Nah, rumah kita makmur karena apa? Ada silaturahim, ada akhlak yang baik, ada pergaulan baik dengan tetangga. Wa yazidna fil a'mar, dan itu semua tiga hal itu yazidna akan menambah fil a'mari di dalam umur-umur. Rawahu Ahmad. Jadi tiga hal itu bisa memanjangkan atau menambah umur kita. Dengan apa? Silaturahim, berakhlak baik, bergaul baik dengan tetangga. Sholatul jamaati, adapun sholat jamaah, tafdulu sholatul fati. Tafdulu sholatal fati. Sholatal ini maf'ul bih, yaitu melebihi sholat sendirian bisab'in wa ishrina darajah dengan 27 derajat. Rawahul Bukhari wa Muslim an Ibni Umar, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Umar. Kita udah tahu nih, tapi ternyata kalau Allah nggak kasih hidayah, maka kita juga berat melaksanakan sholat berjamaah. Enak sholat sendirian, kapanpun mau, gampang. Mau cepet bisa, mau ibarat orang punya mobil sendiri. Mau ngebut oke, mau lambat oke, mau nyantai oke. Ya. Beda dengan sholat. Sholat itu nilai sabar, nilai disiplin, nilai nggak sombong mentang-mentang jadi ketua RT. Jangan ketua RT, presiden. Kalau dia sholat di belakang imam, ya harus ngikut ke imam. Kalau imam belum bar, Allahu Akbar, belum bar, nggak boleh gerak. Walaupun presiden. Saya presiden nih, mau sholat duluan, mendahului imam, nggak bisa. Mentang-mentang, apalagi camat, apalagi RT. Pak RT sholat duluan, ya saya kan pemimpin. Ya kalau pemimpin di masyarakat, tapi dalam sholat, pemimpin adalah imam. Makanya imam itu harus belajar benar. Belajar benar makhrajnya. Ada imam hobi ngapal, nambah surat lagi, apalanya jadi salah-salah, orang bacanya juga salah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, fi lailatul qadr, wa ma adraka ma lailatul qadr. Ya salah terus ya. Tahu-tahu nambah wal fajri. Kayaknya keren gitu nambah. Padahal salah. Yang bagus sih menyesuaikan dengan kondisi masyarakat. Orang masyarakat di sini ya, di masjid masyarakatnya ya kulhu, kulya, kul a'udhu, kul trikul, 3 kul. Apa 3 kul? Kulhu, kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq. Farqul, kul ya ayyuhal kafirun. Itu aja. Sehingga kalau salah-salah ada yang benerin makmumnya. Kalau suratnya panjang-panjang, suratnya Yasin, insya Allah Yasin pada paham tuh, pada hafal. Kalau yang panjang-panjang ya akhirnya salah, nggak ada yang benerin. Wah, sona'iul ma'rufi taki masori asu. Perbuatan baik
Taki itu menjauhkan masori atsui, kematian yang buruk. Orang berbuat baik itu dijauhkan, dijaga oleh Allah. Jadi perbuatan baik itu bisa menjaga kita dari kematian buruk atau su'ul khotimah. Wasadaqatu khafiyan tudfi'u ghadabar rabbi. Dan sodakoh yang dilakukan dengan rahasia, tudfi'u ghadabar rabbi, itu akan memadamkan kebencian Tuhan, kebencian Allah. Jadi Allah itu senang kepada kita kalau kita sodakoh merahasiakan. Sampai ada dalam hadis lain itu, hatta tunfiqu yaminuhu hatta tunfiqu ma tunfiqu yaminuhu. Gimana? Sehingga tidak tahu tangan yang kiri apa yang diinfakkan oleh, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Sehingga tangan kiri nggak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Saking rahasianya. Ini ada, wah nggak gitu. Ibarat ini mah, ibarat. Yang bagus sih tangan kanan itu dibantu oleh tangan kiri. Masa nyumbang beras sekarung tangan kiri nggak boleh tahu? Gimana bawanya? Wa kullu wasilatur rahimi, dan silaturrahim tazidul umra, itu akan menambah umur, memanjangkan umur. Wa kullu ma'rufin sadaqah, dan setiap kebaikan itu sedekah. Apapun kebaikan itu sedekah. Nyalakan lampu, sedekah. Buang apa di jalan? Buang paku dari pinggir, dari tengah jalan, ya. Bukan dari pinggir dibuang ke tengah. Duri. Wa kullu ma'rufin sadaqah, setiap kebaikan itu adalah sedekah. Wa ahlul ma'rufi, dan ahli kebaikan, orang yang senang berbuat baik fid dunya, di dunia, hum ahlul ma'rufi fil akhirah, mereka juga termasuk ahli kebaikan nanti di akhirat. Jadi nggak bisa orang jarang ngaji kok tahu-tahu masuk surga, ya kaget. Ya, lagi pada ngapain nih? Kamu nggak tahu, kita ini dulu saya waktu di dunia saya nggak pernah ngaji. Tapi kok saya tiba-tiba kesini ya? Nggak mungkin. Ahli Quran di dunia masuk surga bersama orang-orang yang ahli Quran. Wa ahlul mungkari fid dunya, dan orang yang ahli kemungkaran fid dunya di dunia, hum ahlul mungkari fil akhirah, dan mereka juga adalah ahli kemungkaran di akhirat. Ahli maksiat di dunia, ahli maksiat di akhirat. Tukang judi di dunia, di akhirat tukang judi. Wa awwalu man yadkhulul jannata, adapun orang yang pertama masuk surga, ahlul ma'rufi, yaitu orang yang ahli melakukan kebaikan. Rawahu at-Tabrani an Ummi Salamah, diriwayatkan oleh Imam at-Tabrani dari Ummu Salamah. Sinfani min ahlin nari, ada dua kelompok min ahlin nari, termasuk ahli neraka. Wah, ini jangan-jangan nih kita na'udzubillah. Lam arahu ma ba'du, aku belum pernah melihatnya, kata Nabi. Yang pertama, qaumun ma'ahum siyatun ka'adna bil baqar. Yang pertama adalah kelompok kaum yang bersama mereka itu ada cambuk ka'adna bil baqar, seperti ekor-ekornya sapi. Yadribuna bihan nasa, mereka memukuli manusia, mukulin orang-orang. Jadi orang-orang itu dipukul dengan cambuk tadi. Itu yang pertama. Siapakah mereka itu? Wanisaun kasiyatun. Nah, ini. Yaitu mereka perempuan, wanita-wanita kasiyatun yang berpakaian, ariyatun tapi telanjang. Berpakaian tapi telanjang. Tahulah kita, berpakaian tapi masih nampak lekuk tubuhnya.
Ma'ilatun juga orang yang perempuan yang nyimpang dari ketentuan. Makanya jangan bercanda. Ini kan kadang canda Agustusan laki-laki pura-pura jadi bencong. Nggak boleh. Pakai BH. Pakai BH ya sudahlah. Emang pahlawan kita seneng kalau dibegitukan. Dulu juga nggak ada, itu mah sekarang. Jangan bencongkan diri, melambai. Nanti artinya akhirnya akan ada normalisasi. Normalisasi apa? Jadi anggap normal gitu loh. LGBT udah banyak gitu. Makanya itu di sekolah-sekolah itu perpisahan itu pakai joget-joget ya. Gurunya ikut-ikut joget gurunya. Maka sekarang anak-anak kalau sekolah itu jaminannya apa? Lulus SD itu bisa hitung-hitungan kayak apa? Kalau dulu kita ya hafalan 1 kali 1 sama dengan 1, 1 kali 2 sama dengan 2. Loh, sekarang pada pengen cepet ya. Ditanya 8 kali 8 nggak tahu. 8 kali 9 nggak tahu. Nah, terus ya. Makanya di pengajian-pengajian harus terus dikasih pelajaran hitungan kali-kalian. Kalau enggak anak-anak lupa. Makanya anak-anak itu sekarang apa? Standar bisa lulus SD. Orang lulus SD masih belum bisa baca, tetap dilulusin. Masuk SMP, masuk MTS masih belum bisa baca. Akhirnya lulus MTS belum bisa baca, lulus SMP belum bisa baca, masuk SMK. Setelah SMK dia bisa apa? Jaminan anak lulus SMA apa? Repotin orang tua. Nah, kenapa diberikan pendidikan yang tidak manfaat? Apalagi sekolah suruh bawa handphone. Kita tahu di rumah aja udah handphone nggak bermanfaat, pasti ngerusak. Disuruh bawa ke sekolah, tambah ngerusak. Suruh pelajaran 40 menit, satu pelajaran. Tugasnya 10 menit, 30 menitnya main handphone. Ya gitu. Orang kita aja, Pak. Nih, sekarang ibu-ibu yang muda-muda itu suruh masak, coba. Lama nggak? Lama. Kalau orang tua dulu masak jam 9 tuntas. Kalau ibu-ibu muda sekarang jam 12. Kenapa? Karena dia belanja pagi, nyampe tempat belanja sayur dia ngapain? Ngambil handphone, fotoin, guys, ini aku lagi mau belanja sayur mayur untuk sarapan di rumah. Sarapan pagi, belanjanya pagi. Selesai belanja, difoto lagi. Alhamdulillah, perjalanan pulang habis belanja pagi. Nyampe di rumah, video lagi. Alhamdulillah sampai rumah. Terus ngupas bawang. Guys, aku lagi ngupas bawang. Online, dilaporin. Ya, repot dengan handphone. Suaminya udah nungguin. Mama, ternyata setelah itu, setelah moto, apakah selesai pekerjaannya? Apakah langsung masak? Kagak. Ngapain? Ngupload. Kemana? Ke Facebook. Ngupload ke status WA. Alhamdulillah hari ini persiapan masak. Lu masaknya kapan? Jadi pasangan-pasangan muda deh. Kebanyakan handphone, buka handphone, akhirnya masalah rumah tangga diabaikan, suaminya kelaparan. Kenapa? Banyak handphone. Ya, udah selesai, alhamdulillah selesai. Alhamdulillah. Bukan makan udah dimasak, apa langsung makan? Enggak, suaminya mau makannya nggak boleh. Tahan dulu mas. Enggak lah. Nahan sih.
Keheula tuh dipoto heula ya je. Akhirnya baca Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Terus anak-anak baca doa semua. Disutradarai baca doanya. Yang serius satu bacanya. Ini masuk ke YouTube, ini masuk gitu lah. Inilah emang udah zamannya. Jadi sebulan itu zaman itu ya. Nih, kita ini waktu ya. Waktu kita itu dulu lama itu. Kenapa? Waktu itu berkah benar. Kalau sekarang nggak ada berkahnya. Wabil khusus buat yang suka main handphone, tahu-tahu maghrib, tahu-tahu waktunya habis, tahu-tahu ya. Padahal seharusnya sesuatu semakin tua semakin lambat, ya kan? Punya motor baru ngebut, tapi kalau motor tua, nah ini loh waktu zaman kok semakin tua semakin cepat. Masak mie instan, ditanya oleh suaminya, masak apa? Masak rendang. Udah. Pas dikasih ke suaminya, ternyata mie rasa rendang. Masalah. Jadi tambah cepat waktu. 1 tahun seperti 1 bulan. 1 bulan seperti 1 minggu. 1 minggu seperti 1 hari. 1 hari seperti 1 jam. Tahu-tahu udah maghrib. Semua sekarang tuh kejar-kejaran dengan waktu. Berangkat jam 6 dari rumah, ngebut nggak pakai motor? Ngebut. Pulang ba'da maghrib, ngebut nggak? Ngebut. Orang pada ngebut sih. Ngejar apa? Yang pertama ngejar sampai kantor, yang kedua ngejar cepat sampai rumah. Yes. Udah zamannya. Kita sih usahakan mudah-mudahan Allah ya. Semoga Allah takdirkan kita nggak kayak gitu. Ma'ilatun, perempuan menyimpang. Mumilatun, perempuan yang menarik perhatian. Ya perempuan. Ini zamannya yang dulu Rasul nggak lihat. Ini loh sekarang zamannya. Mumilat, kasiat, ariat, berpakaian tapi ternyata telanjang, menyimpang dari yang seharusnya, kemudian menarik perhatian. Jangannya perempuan menarik perhatian. Apalagi pakai parfum, 1 kilo dia lewat, mana nih nggak ada orangnya, tapi baunya masih ada. Itu dosanya, na'udzubillah. Dosanya itu sampai dia wanginya parfum hilang, baru itu dosanya hilang. Ru'usuhunna, kepala-kepala perempuan itu, ka'asnimatil buhti al-ma'ilah la yadkhulnal jannah. Seperti punuk onta yang miring. Tahu gak? Rambutnya, kepalanya itu ibarat punuk onta yang miring. La yadkhulnal jannah, perempuan itu tidak akan masuk ke dalam surga. Wala yajidna rihaha, dan tidak akan mendapatkan baunya surga. Wa inna rihaha, padahal sesungguhnya baunya surga la yujadu min masirati kada wa kada, itu bisa didapatkan dari perjalanan sekian-sekian. Ya padahal bau surga itu bisa dirasakan, bisa kecium. Tapi orang-orang itu yang telanjang, perempuan pakaian tapi telanjang, itu tidak akan bisa mendapatkan baunya surga, jangankan masuk. Rawahu Ahmad an Abi Hurairah. Satu lagi, hadis 715, sholatul laili masna masna, sholat malam itu dua rakaat. Nah, fa idza khashiya ahadukum as-subha, maka apabila salah seorang dari kalian takut masuk waktu subuh, ini mau sholat nih, kalau saya sholat 2 rakaat nih, khawatir nih tahu-tahu adzan.
sholat rakaatan maka rakaatan wahidan, maka dia sholat 1 rakaat. Tutiru lahu, mengganjilkan baginya, makot sholat, mengganjilkan baginya terhadap sholat yang sudah dia lakukan. Kan sholat 2 gitu ya, masna 2 sholat malam itu. Kalau takut subuh, ya udah 1 aja supaya ganjil. Artinya itulah sholat witir yang dalilnya penutup sholat adalah witir, sholat tahajud. Ada pertanyaan? Rawahul Bukhari wa Muslim an Ibni Umar. Pertanyaan, itu kalau sholat pada bulan Ramadan kan taraweh, setelah taraweh witir, boleh nggak sholat tahajud? Boleh. Yang nggak boleh sholat witir lagi. Ya. Nah, witirnya udah 3 atau witirnya udah 1. Nah, setelah sholat taraweh, sholat witir. Ganjil kan witir itu. 1 atau 3. Nah, setelah itu malam kok witir lagi, jadi nggak ganjil. Itu yang nggak boleh. La witroni fi lailatin wahidah. Nggak ada 2 sholat witir di dalam 1 malam. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.